Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin presentasikan hasil diskusi kami tentang understanding strategi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Leonardo Selsantrano Noing dengan NIM 084. Nama saya Lia Amanda Prasetya dengan NIM 049. Saya Dwi Angelina Sitopu dengan NIM 068. Saya Krisya Kristianingtya Susanti dengan NIM 071. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu strategi. Strategi adalah rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian selanjutnya tujuan terbagi menjadi 4 poin, yaitu profitabilitas, kemudian ada memaksimalkan nilai pemegang saham, kemudian ada risiko, dan yang terakhir ada pendekatan berbagai pemangku kepentingan. Jadi saya pertama akan menjelaskan apa itu profitabilitas. Dalam sebuah bisnis, biasanya profitabilitas menjadi tujuan terpenting. Profitabilitas mengacu pada keuntungan dalam jangka panjang, bukan pada kuartal atau tahun berjalan. Beberapa CEO hanya menekankan sebagian dari persamaan profitabilitas. Jack Welch, mantan CEO General Electric Company, secara eksplisit berfokus pada pendapatan. Ia menyatakan bahwa General Electric tidak boleh menjalankan bisnis apapun yang pendapatan penjualannya bukan yang terbesar atau terbesar kedua dari perusahaan manapun dalam bisnis tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa Welch mengabaikan komponen persamaan lainnya. Sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa dalam pikirannya terdapat korelasi erat antara pangsa pasar dan laba atas investasi. Namun CEO lainnya menekankan pendapatan karena alasan yang berbeda. Bagi mereka, ukuran perusahaan adalah tujuan. Prioritas seperti itu bisa menimbulkan masalah. Jika pengeluaran terlalu tinggi, margin keuntungan tidak akan memberikan keuntungan yang baik bagi pemegang saham atas investasinya. Bahkan jika margin keuntungan memuaskan organisasi, mungkin masih tidak memperoleh keuntungan yang baik jika investasinya terlalu besar. Beberapa CEO berfokus pada keuntungan baik sebagai jumlah uang atau presentasi pendapatan. Fokus ini tidak mengakui fakta sederhana bahwa jika keuntungan tambahan diperoleh melalui peningkatan investasi yang lebih besar dari proporsional, maka setiap dolar investasi akan menghasilkan lebih sedikit. Kemudian saya akan menjelaskan perhitungan dari profitabilitas atau return on investment. Rumusnya, revenue dikurangi expense dibagi revenue dikalikan dengan revenue dibagi dengan investment. Seperti contoh, 10.000 dikurangi 9.500 dibagi 10.000 dikalikan dengan 10.000 dibagi 4.000 sama dengan 12,5%. Kemudian ada rasio pertama, itu ada profit margin persentase. Rumusnya, revenue dikurangi expense dibagi dengan revenue, 10.000 dikurangi 9.500 dibagi 10.000 hasilnya menjadi 5%. Kemudian rasio kedua ada investment turnover. Rumusnya, revenue dibagi dengan investment, yaitu 10.000 dibagi 4.000 sama dengan 2,5 kali. Kemudian, poin yang kedua ada memaksimalkan nilai pemegang saham. Tujuan yang tepat dari perusahaan nirlaba adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Meskipun arti istilah ini tidak selalu jelas, kemungkinan besar istilah ini mengacu pada harga pasar saham perusahaan. Pencapaian keuntungan yang memuaskan adalah cara yang lebih baik untuk menyatakan tujuan perusahaan dengan dua alasan. Yang pertama, memaksimalkan atau mengisyaratkan bahwa ada cara untuk menemukan jumlah maksimum yang dapat diperoleh oleh sebuah perusahaan. Hal ini tidaklah benar dalam memilih antara dua tindakan. Manajemen biasanya memilih yang diyakini akan meningkatkan profitabilitas secara maksimal. Namun, manajemen jarang jika pernah mengidentifikasi semua alternatif yang mungkin dan efeknya terhadap profitabilitas. Selain itu, memaksimalkan keuntungan memerlukan perhitungan biaya marginal dan kurva permintaan yang mana manajer biasanya tidak mengetahuinya. Kedua, meskipun mengoptimalkan nilai pemegang saham mungkin menjadi tujuan utama,
itu bukanlah satu-satunya tujuan bagi sebagian besar organisasi. Tentu saja bisnis yang tidak menghasilkan keuntungan setidaknya sebanding dengan biaya modalnya. Tidak menjalankan tugasnya kecuali dapat melakukan perusahaan tidak dapat memenuhi tanggung jawab lainnya. Kemudian poin ketiga ada resiko. Upaya organisasi untuk mencapai profitabilitas dipengaruhi oleh kesiapan manajemen untuk mengambil resiko. Tingkat pengambilan resiko bervariasi dengan kepribadian para manajer. Meskipun demikian, selalu ada batas atas. Beberapa organisasi secara eksplisit menyatakan bahwa tanggung jawab utama manajemen adalah untuk mempertahankan aset perusahaan, dengan profitabilitas dianggap sebagai tujuan sekunder. Kemudian poin yang keempat ada pendekatan berbagai pemangku kepentingan. Organisasi berpartisipasi dalam 3 pasar, pasar modal, pasar produk, dan pasar faktor. Sebuah perusahaan mengumpulkan dana di di pasar modal dan pemegang saham publik oleh karena itu merupakan kelompok yang penting. Perusahaan menjual barang dan jasanya di pasar produk dan pelanggan membentuk kelompok kunci. Perusahaan bersaing untuk sumber daya seperti modal manusia dan bahan baku di pasar faktor. Dan kelompok utama adalah karyawan perusahaan, pemasok, serta berbagai komunitas di tempat di mana sumber daya dan operasi perusahaan berada. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan ini. Pemegang saham, pelanggan, karyawan, pemasok, dan komunitas idealnya. Sistem pengendalian manajemen perusahaan harus mengidentifikasi tujuan untuk setiap kelompok ini dan mengembangkan scorecard untuk melacak kinerja. Yang kedua, kita akan membahas tentang konsep strategi. Konsep strategi merupakan konsep yang harus dipahami dan diterapkan oleh pengusaha dalam segala macam bidang usahanya. Selain itu, juga menggambarkan arah umum di mana suatu organisasi berencana bergerak untuk mencapai tujuannya. Di sini ada bagian tentang strategi perumusan. Yang pertama itu ada lingkungan analisis yang terdiri dari saingan, pelanggan, pemasok, peraturan, sosial atau politik, dan analisis internnya, pengetahuan teknologi, pengetahuan manufaktur, pengetahuan pemasaran, pengetahuan distribusi, dan pengetahuan logistik. Di mana kedua strategi tersebut memiliki peluang dan ancamannya untuk mengidentifikasi peluang dan kekuatan dan kelemahannya, identifikasi kompetensi inti yang menuju ke perbaikan kompetensi internal dengan peluang eksternal dan terumuslah strategi perusahaan. Menurut Andrew, perumusan strategi adalah suatu proses yang digunakan para eksekutif senior untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan berdasarkan peluang dan ancaman yang ada di lingkungan dan kemudian memutuskan strategi yang sesuai dengan kompetensi inti perusahaan dengan peluang lingkungannya. Kemudian bagian yang kedua itu tentang 2 tingkat strategi. Nah, di situ ada strategi tingkatnya. Yang pertama, perusahaan tingkat. Strategi utama masalahnya, apakah kita berada di pihak yang benar, campuran industri, dan industri apa atau sub-industri harus manakah yang kita masuk. Kemudian strategi generik pilihannya ada industri tunggal terkait diversifikasi dan tidak terhubung diversifikasi. Organisasi utama tingkat yang terlibat adalah kantor perusahaan. Strategi tingkat yang kedua adalah bisnis tingkat satuan. Strategi utama masalahnya,
apa yang harus dilakukan oleh misi unit bisnis, yaitu dengan strategi generik pilihannya membangun, memegang, memanen, dan melepaskan, dan organisasi utama tingkat yang terlibat adalah kantor perusahaan dan unit usaha umum pengelola. Yang kedua, strategi utama masalahnya, bagaimana seharusnya unit bisnis bersaing untuk mewujudkan misinya dengan strategi generik pilihannya, biaya rendah, diferensiasi, dan organisasi utama tingkat yang terlibat adalah unit bisnis manajer umum. Selanjutnya ada strategi tingkat perusahaan yang terdiri dari 5. Yang pertama ada perusahaan industri tunggal. Perusahaan yang beroperasi dan mempunyai pengaruh di tingkat diversifikasi perusahaan tersebut. Contohnya perusahaan Coca-Cola. Yang kedua, perusahaan diversifikasi tidak terkait. Perusahaan ini menambahkan produk atau layanan baru yang tidak terkait atau berbeda dengan produk atau layanan yang sudah ada. Misalnya, perusahaan media mungkin melakukan diversifikasi ke bidang perhotelan, atau perusahaan farmasi mungkin melakukan diversifikasi ke bidang kosmetik. Yang ketiga, perusahaan diversifikasi terkait. Diversifikasi terkait berarti menambahkan produk atau layanan baru yang serupa atau melengkapi produk atau layanan yang sudah ada. Misalnya, produsen mobil mungkin melakukan diversifikasi ke kendaraan listrik, atau pengecer pakaian mungkin melakukan diversifikasi ke aksesoris. Yang keempat, kompetensi inti dan diversifikasi perusahaan. Kompetensi inti perusahaan mencakup keterampilan dan pengetahuan yang menjadi dasar operasionalnya, seperti keahlian industri atau teknologi tertentu. Diversifikasi perusahaan berarti bahwa kemampuan tersebut telah diuji atau diverifikasi melalui pengalaman kerja, sertifikasi, atau evaluasi kinerja. Yang kelima, implikasi desain sistem kendali. Implikasi desain sistem kendali mencakup dampak dan konsekuensi dari rancangan sistem kendali terhadap kinerjanya, kehandalan dan efisiensi operasional suatu sistem. Selanjutnya ada grafis perusahaan strategi. Yang pertama ada industri tunggal. Industri tunggal memiliki Perusahaan industri tunggal memiliki contoh seperti McDonald dan Wrigley. Di titik tingkat diversifikasi, grafiknya rendah, sedangkan di titik derajat dari keterkaitan grafiknya naik. Di titik tingkat diversifikasi terkait, contoh perusahaannya Procter dan Gamble. Tingkat diversifikasi terkait berada di tengah-tengah tingkat diversifikasi dan derajat keterkaitan. Diversifikasi yang tidak terkait, contohnya Textron dan ITT. Dapat dikatakan bahwa tingkat diversifikasi tinggi, sedangkan di tingkat derajat dari keterkaitan dia rendah. Selanjutnya, ada strategi tingkat perusahaan. Berdasarkan jenis strategi perusahaannya, ada representasi gambar dari strategi, yaitu perusahaan industri tunggal. Perusahaan industri tunggal ini, perusahaan yang beroperasi hanya pada satu perusahaan saja. Dan perusahaan industri tunggal hanya bersaing pada satu industri. Perusahaan yang masuk ke industri tunggal yaitu perusahaan McDonald, peternakan daging sapi, Wrigley, dan Nucor. Yang kedua, perusahaan terdiversifikasi terkait. Perusahaan ini perusahaan saling berhubungan, namun inti kompetensi di seluruh bisnis. Contohnya, Emerson Listrik, Philip Morris, dan Dow Corning. Yang ketiga, perusahaan diversifikasi yang tidak berhubungan. Perusahaan ini otonom, tiap bisnis pasarnya berbeda-beda. Contoh dari perusahaan ini ITT, Textron, dan Rockwell. Oke, selanjutnya bicara tentang strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis yaitu persaingan yang biasanya antar perusahaan yang diverifikasi tidak terjadi di tingkat korporasi.
Nah, selanjutnya ada bagian tentang the 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 big model, di mana stockholder berada di posisi tinggi pada market growth rate dan cashier. Lalu question mark board berada di posisi rendah pada cashier dan di posisi tinggi di cash as. Dan dog diverse berada di posisi rendah pada cash as dan relatif market share. Selanjutnya ada cash cow harvest pada posisi yang tinggi di relatif market share dan posisi rendah di market growth rate. Masuk ke dalam misi unit bisnis, di mana pengertiannya manajemen senior yang menjadi penyebaran sumber daya, yaitu membuat keputusan mengenai penggunaan kas yang dihasilkan dari beberapa unit bisnis untuk membiayai pertumbuhan di unit bisnis lainnya. Beberapa model perencanaan telah dikembangkan untuk membantu manajer tingkat korporat dari perusahaan yang diverifikasi untuk mengalokasi sumber daya secara efektif. Berikut beberapa misi lainnya dan ada contohnya. Yang pertama, membangun. Misi ini mengisyaratkan tujuan peningkatan pangsa pasar, bahkan dengan mengorbankan pendapatan jangka pendek dan arus kas. Misalnya, bioteknologi mart dan peralatan listrik genggam. Yang kedua, memegang. Misi strategi ini diarahkan untuk melindungi pangsa pasar dan komposisi kompetitif unit bisnis, misalnya komputer mainframe atau IBM. Yang ketiga, memanen. Misi ini mempunyai tujuan untuk memaksimalkan pendapatan dan arus kas jangka pendek, bahkan dengan mengorbankan pangsa pasar, misalnya produk tembakau, produk General Electric, dan bola lampu Shavania. Yang terakhir, melepaskan. Misi ini menunjukkan keputusan untuk menarik diri dari bisnis baik melalui proses likuiditas lambat atau penjualan langsung. Meskipun model perencanaan dapat membantu perumusan misi, model tersebut bukanlah buku masak. Posisi unit bisnis dalam jaringan perencanaan tidak boleh menjadi satu dasar dalam menentukan misinya. Selanjutnya ada bagian dari unit bisnis. Yang pertama itu posisi winners dan question mark itu di posisi tinggi, lalu winners, average business, dan loss itu berada di rata-rata, dan yang di paling rendah itu ada profit produk, loss, dan loss. Nah, dari wins dan profit produk itu posisinya strong, lalu winners, average business, dan loss itu berada di average, question mark, loss, dan loss itu berada di posisi rendah. Selanjutnya ada rekomendasi strategi bisnis yang berada di posisi tinggi itu ada investasi, invest grow strongly, dan dominate delay diverse.
Selanjutnya yang berada di tengah-tengah, invest growth, selectivity. Lalu ada earn, protect, hold, dan harvest diverse. Yang berada di posisi paling rendah yaitu earn, project, hold, harvest diverse, dan harvest diverse. Selanjutnya keunggulan kompetitif. Yang pertama, cost leadership. Digunakan ketika perusahaan dapat memanfaatkan tenaga kerja terampil, bahkan bahan baku murah, serta operasi yang efisien untuk menciptakan nilai maksimal bagi konsumen. Yang kedua, differentiation dilakukan dengan memberikan produk atau layanan kualitas tinggi pada konsumen atau dengan inovasi produk yang belum pernah diluncurkan sebelumnya. Dan ketiga, ada fokus. Strategi ini perlu melibatkan pemahaman pasar yang lebih baik daripada perusahaan lain. Selain itu, strategi ini berhasil jika perusahaan dapat menciptakan produk atau layanan yang dapat menjawab kebutuhan konsumen dalam segmen pasar. Selanjutnya ada bagian tentang struktur industri. Dari new entrance ke industri competition, dari supplier dan customer kembali ke industri competition, dari substitusi ke industri competition lagi. Jadi dari semua cabang tetap kembali ke pusat, yaitu industri competition. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif generik. Yang pertama ada low cost. Low cost berarti biaya rendah, dapat dicapai melalui pendekatan seperti skala ekonomi dalam produksi, efek kurva pengalaman, pengendalian biaya yang ketat, dan meminimalisasi biaya atau dalam bidang seperti penelitian dan pengembangan layanan, tenaga penjualan, dan periklanan. Kemudian yang kedua ada differentiation. Fokus utama dari strategi ini adalah untuk membedakan penawaran produk dari unit bisnis, menciptakan sesuatu yang dianggap unik oleh pelanggan. Kemudian yang ketiga ada value chain analysis atau analisis rantai nilai seperti disebutkan dalam bagian sebelumnya dan digambarkan dalam gambar 2.8. Unit bisnis dapat mengembangkan keunggulan kompetitif berdasarkan biaya rendah, diferensiasi, atau keduanya. Posisi kompetitif yang paling menarik adalah pencapaian diferensiasi biaya sekaligus, baik secara intuitif maupun teoritis. Keunggulan kompetitif di pasar pada akhirnya berasal dari memberikan nilai pelanggan yang lebih baik dengan biaya yang setara, nilai pelanggan yang setara. Kemudian pada gambar 2.8 menjelaskan bahwa dasar untuk kompetitif keuntungan ada dalam Coskum Differentiation Advent berada di posisi yang lebih unggul pada relatif diferensiasi posisi. Kemudian low cost advent berada di posisi yang lebih rendah pada relative differentiation position. Kemudian low cost berada pada posisi yang unggul pada relative cost position. Kemudian stuck in the middle berada di posisi yang lebih rendah pada posisi
pada posisi relative cost position. Kemudian ada differentiation advance berada di posisi yang inferior pada posisi relative cost position dan berada di posisi yang lebih unggul pada relative differentiation position. Kemudian ada nilai kas rantai untuk bisnis. Di sini ada product development, manufacturing, marketing, and sales, service logistik. Kemudian kegiatan pendukung ada keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan teknologi informasi. Kerangka rantai nilai adalah metode untuk memecahkan rantai dari bahan mentah, dasar hingga pelayan pengguna akhir menjadi aktivitas spesifik untuk memahami perilaku biaya dan sumber diferensiasi. Hanya sedikit jika ada perusahaan yang menjalankan seluruh rantai nilai suatu produk dengan sumber dayanya sendiri. Faktanya perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama memiliki proporsi aktivitas yang berbeda yang mereka lakukan dengan sumber daya mereka sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.